Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo Onmyoji sebelumnya atau part 21. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi setelah sebelumnya Saika mendapatkan banyak info baru mengenai permasalahan bangsa iblis, dia langsung menuju ke pemandian sebelum akhirnya kembali ke penginapan untuk istirahat. Ya intinya menurut penjelasan Risolera, sebenarnya bangsa iblis itu bukannya sangat membenci para manusia, melainkan lebih karena takut dan gak mau perlahan tersingkir dari dunia itu. Makanya bangsa iblis lah yang kelihatannya paling nafsu untuk berperang dan menginvasi wilayah manusia. Karena memang jika dibandingkan jauh di masa lalu, wilayah mereka itu dulunya sangat luas dan sangat jauh lebih luas jika dibanding wilayah mereka saat ini. Sedangkan pihak manusia kelihatannya masih santai dan tidak terlalu menginginkan perang. Walaupun ya sebenarnya pihak kekaisaran juga sudah melakukan pergerakannya sendiri. Saat itu di pagi hari setelah istirahat semalaman, seperti biasa mereka mulai memasak di luar penginapan. Nah, saat mereka sudah selesai makan, tiba-tiba King Phil mengatakan pada Saika ingin membicarakan sesuatu yang cukup penting. Jadi ternyata semua raja muda itu sebelumnya sudah sempat melakukan diskusi dan akhirnya mereka semua mencapai kesepakatan yang sama, yaitu berniat menciptakan suatu organisasi yang nantinya bakal menjadi perwakilan dari semua bangsa iblis. Ya jadi selama ini kan semua suku punya perwakilannya masing-masing dan sama sekali belum ada suatu organisasi iblis yang mewakili mereka semua. Nah makanya semua raja muda punya ide seperti itu supaya ada satu perwakilan yang bisa menyatukan semua bangsa iblis. Bukannya malah punya perwakilannya masing-masing dan gak pernah bisa mencapai keputusan yang sama. Ya sebenarnya konsepnya gak jauh beda dengan pertemuan para perwakilan suku. Karena organisasi yang bakal mereka ciptakan ini juga bakal diurus oleh para raja muda yang tentunya mereka juga berasal dari suku yang berbeda. Cuma kan bedanya semua raja muda itu nggak mementingkan egonya masing-masing dan sejauh ini mereka bisa mencapai keputusan yang sama. Karena mereka itu memang serius memikirkan masa depan bangsa iblis dan bukan hanya memikirkan suku mereka sendiri. Nah nantinya organisasi itu juga bakal bisa menjadi perwakilan dari sang raja iblis itu sendiri. Jadi misal jika Saika lagi nggak ada di wilayah iblis, maka para raja muda lah yang akan mengambil keputusan dan juga bisa mengambil alih tugasnya untuk sementara. Ya tentunya di sini Saika yang mendengar itu sampai tersedak karena saking kaget dan saking bahagianya. Soalnya kan memang dari awal itulah tujuan Saika dan juga Rumu. Walaupun ya di sini Saika sengaja nggak menunjukkan rasa senangnya pada mereka. Dengan adanya organisasi yang bakal menjadi perwakilan dari semua bangsa iblis seperti itu, maka perdamaian antara manusia dan bangsa iblis juga bakal menjadi semakin dekat. Soalnya semua raja muda kan memang sangat menginginkan perdamaian. Bahkan King Gauss yang sebelumnya sangat menginginkan perang juga akhirnya setuju dengan yang lainnya dan akan menggunakan cara yang lebih baik untuk membuat sukunya berkembang. Ya soalnya kalau mengandalkan para perwakilan suku yang masih mengadakan pertemuan, maka permasalahan bangsa iblis nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah mencapai keputusan yang sama. Makanya para raja muda yang sudah berpikir jauh ke depan sampai punya ide seperti itu. Ya walaupun kedepannya pasti akan ada banyak rintangan dan pasti akan ada beberapa pihak yang bakal menentangnya atau nggak setuju. Tapi tentunya semua raja muda sangat paham akan hal itu dan mereka sudah sangat siap untuk memperjuangkannya. Apalagi kan mereka sendiri yang menjadi rajanya saat ini dan bahkan sangat didukung oleh Saika sebagai sang raja iblis itu sendiri. Di sini Saika pun yang mendengar itu sampai terharu dan sempat mengusap air matanya. Karena ya ternyata mereka sudah sangat berkembang dan jauh lebih dewasa dari semenjak saat pertama kali Saika menjemput mereka semua. Jadi bimbingan yang selalu Saika berikan pada mereka ternyata saat merubah pemikiran mereka dan memberikan pengetahuan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Bahkan mereka itu sudah berpikir jika semua ide itu nggak bisa langsung membawa banyak perubahan di masa ini, maka setidaknya keturunan mereka lah yang akan meneruskan semua ide dan semangat mereka untuk membawa perubahan bagi bangsa iblis. Karena kan memang gak semua raja muda itu punya umur yang sangat panjang. Jadi nantinya dimulai dari King Plus dan King Vili yang bakal mati duluan. Lalu setelah itu King Phil dan King Athos dan setelahnya King Gauss. Lalu yang terakhir dan punya umur yang paling panjang yaitu King Sigil. Nah berhubung di sini hanya suku Demon God yang tidak menggunakan sistem raja,
Dan Risulera sendiri nggak mau ikut campur dalam hal semacam itu. Jadi ya nantinya seperti biasa Ramsina lah yang bakal diambil untuk ikut menciptakan dan mengembangkan organisasi itu. Walaupun sepertinya Risulera juga akan selalu mengawasi mereka selama nantinya Seika meninggalkan wilayah iblis. Nah, untuk langkah pertama yang bakal mereka ambil setelah nantinya mendapatkan persetujuan dari suku mereka masing-masing, yaitu mereka berniat membuat perjanjian non-agresi dengan bangsa manusia. Dan tentu tujuan awalnya untuk perdamaian kedua belah pihak. Walaupun ya dari situ juga kedepannya mereka berniat menjalin banyak hubungan dagang dan sebagainya yang bakal menguntungkan keduanya. Soalnya mereka juga pengen punya hubungan yang baik lagi dengan suku elf biasa dan juga kurcaci yang sebelumnya sempat memutuskan untuk memisahkan diri dan tinggal di wilayah manusia. Nah, untuk bisa mencapai perjanjian seperti itu, kan pastinya mereka juga butuh perwakilan yang bisa diandalkan untuk bernegosiasi langsung dengan para manusia. Jadi di sini mereka memohon pada Seika untuk menjadi perwakilan bangsa iblis dan mengemban tugas itu. Ya intinya Seika diminta untuk menjadi penghubung di antara kedua ras itu. Karena memang dialah yang paling cocok untuk melakukan tugas itu. Ya awalnya tentu di sini Seika sempat ragu dan sebenarnya dia sangat ingin menolaknya. Karena kan mau tidak mau Seika juga harus menemui para petinggi di wilayah manusia untuk bisa menyampaikan proposal seperti itu. Dan kita tahu sendiri kalau Seika itu paling gak mau jika berurusan dengan hal-hal semacam itu. Cuma kan di sisi lain Seika juga gak mungkin langsung menolaknya. Apalagi di sini semua raja muda lagi semangat-semangatnya dan mereka sangat menaruh harapan besar pada Seika. Jadi ya Seika mengatakan belum bisa menjanjikan itu dan malahan aku gak yakin bisa melakukannya atau tidak. Karena kan memang sebenarnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Seika mengambil posisi seperti itu. Jadi ya Seika belum bisa mengiyakannya namun juga tidak langsung menolaknya. Ya sama aja memberikan jawaban yang sangat ambigu pada mereka. Tak lama kemudian di saat mereka masih berkumpul di tempat itu, tiba-tiba ada sebuah gempa yang cukup lama dan bahkan lebih besar dari gempa yang mereka rasakan sebelumnya. Walaupun ya dalam skala itu nggak sampai menghancurkan bangunan desa dan cuma membuat warga panik untuk sesaat. Namun tak kenapa Seika punya firasat yang gak enak. Karena saat itu dia juga merasakan adanya sedikit gemuruh yang berasal dari puncak gunung berapi. Dan bahkan uap yang biasanya selalu naik dan menciptakan banyak awan lebat juga kelihatannya sangat berkurang. Jadi saat itu Seika berniat langsung pergi untuk mengeceknya. Namun sayangnya di saat Seika baru mengeluarkan hitogatanya, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menusuk tubuh Seika menggunakan tombak. Dan itu sampai menembus tubuhnya. Ternyata orang yang menusuk Seika menggunakan tombak besar itu adalah Senecal atau pelayan King Athos. Jadi sepertinya dia memang sudah menunggu Seika lengah dan langsung menggunakan teleportasinya untuk menusuknya dari belakang. Setelah itu Senecal mengatakan kalau ini merupakan waktu yang paling tepat untuk menaklukkan Raja Iblis. Karena aku juga baru saja menyelesaikan semua persiapannya. Sedangkan Seika sendiri yang masih ditusuk menggunakan tombak dan perlahan sampai muntah darah, hanya bisa mengatakan jangan khawatir sambil melihat Risulera dan semua raja muda. Soalnya saat itu mereka sampai terdiam dan belum bisa menerima situasi yang sangat tiba-tiba seperti itu. Terutama King Athos yang tentunya sangat tidak menyangka kenapa Senecal melakukan hal gila seperti itu. Di sini sambil memegang tombaknya dengan erat, Senecal sempat memuji Seika yang masih bisa bicara dengan tenang dalam kondisi yang kelihatan sudah sekar seperti itu. Namun Seika yang mendengar itu malah jadi mengeluarkan tawanya dengan cukup keras. Setelah itu perlahan Seika meleburkan tombak Senecal yang masih tertancap di tubuhnya. Jadi begitu Senecal menjaga jarak sambil menarik tombaknya dengan kuat, maka ujung tombak itu pun langsung hancur dan terpisah dari gagangnya. Dan bahkan setelah itu lubang besar yang muncul di tubuh Seika juga langsung menutup dan kembali pulih dengan sendirinya. Saat itu kelihatannya Senecal masih cukup percaya diri bisa mengalahkan Seika dan sudah menduga kalau Seika nggak mungkin bisa dibunuh dengan semudah itu. Bahkan begitu Seika memancingnya menggunakan serangan lemah, dia bisa menangkis semua serangan itu dengan elemen tanahnya. Ya jadi sepertinya kemampuan utama Senecal itu memang berhubungan dengan elemen tanah dan juga kemampuan untuk menciptakan penghalang kuat. Bahkan sembari menangkis semua serangan Seika, dia juga menciptakan banyak pilar batu yang muncul di sekitar Seika dan perlahan mengurungnya. Setelah itu semua pilar itu juga mengeluarkan huruf sihir yang perlahan menciptakan penghalang kuat. Dia mengatakan kalau itu merupakan keahlian utama dari jenis iblis perak.
Ya, jadi penampilan Snaggle itu sebenarnya dipenuhi dengan bulu perak dan kalau bentuknya ya sama seperti suku devil lainnya. Cuma kemungkinan suku devil juga punya beberapa jenis. Ada yang jenisnya perak dan juga ada yang merupakan jenisnya emas seperti misalnya Eldentrada. Makanya Trada juga punya julukan sebagai si Mas Eldentrada. Nah, cuma sepertinya kemampuan untuk menciptakan penghalang kuat itu merupakan keahlian utama yang dimiliki Snaggle sebagai jenis iblis perak. Jadi saat itu Seka yang sudah terperangkap di dalam penghalang Snaggle tidak akan bisa menggunakan sihir apapun dan hampir mustahil untuk lepas dari penghalang itu menggunakan kekuatan sihir. Snaggle yang melihat itu mulai kelihatan sombong dan dia berpikir kalau Seka nggak mungkin bisa lagi menggunakan kekuatannya. Jadi Snaggle berniat menyerang Seka dari luar sampai menghancurkan tubuhnya dan akhirnya mati. Soalnya Snaggle berpikir selama Seka terjebak di dalam, kan dia nggak akan bisa menyembuhkan dirinya seperti sebelumnya. Saat itu dengan sangat percaya diri Snaggle pun akhirnya menggunakan tombak patahnya untuk menghancurkan tubuh Seka. Namun sayangnya sebelum mengenai tubuh Seka, ternyata tombak itu sudah hancur duluan. Bahkan Snaggle nggak mampu melihat serangan apa yang sudah menghancurkan tombak patahnya itu. Sebelum akhirnya muncul monster yang menyerupai kalajengking dengan capit yang sangat tajam. Yaitu merupakan Ayakashi yang baru aja disummon oleh Seka dan Ayakashi itu bernama Amikiri. Dengan capit yang sangat tajam dan gerakannya yang sangat cepat, tentunya dia merupakan monster yang sangat mengerikan bagi Snaggle. Apalagi saat itu dia masih bingung kenapa Seka masih bisa mensummon monster mengerikan seperti itu. Seka pun langsung menjawabnya kalau ini bukanlah sihir. Ya memang dari awal kemampuan Seka itu nggak membutuhkan kekuatan sihir. Jadi yang gak ada gunanya mengurungnya dengan penghalang seperti itu. Saat itu Snaggle yang mulai panik dan merasa gak mampu untuk melawan Amikiri mulai berusaha untuk melarikan diri. Walaupun sayangnya di saat Snaggle baru aja mau menggunakan lingkaran teleportasinya, Seka langsung menembus bahu Snaggle menggunakan elemen besinya. Dia pun langsung terjatuh dan gagal untuk menggunakan teleportasinya. Setelah itu Seka perlahan mendekatinya sambil menunjukkan senyum yang kelihatan cukup menakutkan. Soalnya memang baru kali ini Seka berhasil menangkap mata-mata dari pihak kekaisaran dan Seka juga sangat lega nggak sampai membunuhnya. Karena kan pastinya akan ada banyak informasi yang mungkin bisa Seka dapatkan dari Snaggle. Walaupun entah kenapa di sini Snaggle masih kelihatan sangat percaya diri dan sama sekali nggak ada rasa khawatir di wajahnya. Cuma ya kondisinya sudah terluka sangat parah. Ya, jadi ternyata Snaggle itu salah satu iblis yang menjadi mata-mata pihak manusia, atau lebih tepatnya kekaisaran. Awalnya tentu Seka mengatakan sama sekali nggak menyangka kalau akan ada iblis yang memihak manusia dan malah menjadi mata-mata mereka. Cuma Snaggle langsung menjawabnya kalau itu merupakan hal yang sangat normal. Soalnya pihak iblis saja punya beberapa mata-mata manusia. Kenapa pihak manusia yang punya mata-mata ras iblis malah dianggap nggak wajar? Di sini Seka pun langsung bertanya ke intinya, siapa manusia yang sudah mengirimmu dan menyuruhmu untuk bertindak seperti ini? Cuma Snaggle yang ditanya seperti itu hanya tersenyum sambil beberapa kali sampai muntah darah. Seka pun langsung mengeluarkan satu hitogatanya untuk memindahkan semua luka Snaggle atau menyembuhkannya. Cuma saat Seka selesai melakukannya, satu hitogata yang baru dia gunakan langsung hangus terbakar dan langsung hancur dengan sendirinya. Jadi itu berarti kalau tubuh Snaggle masih dalam kondisi yang terluka sangat parah. Padahal harusnya Seka sudah memindahkan semua luka yang dideritanya. Ternyata sebelumnya saat Snaggle tahu dirinya sudah nggak mungkin untuk melarikan diri, dia sengaja menggunakan kemampuan teleportasinya untuk memindahkan sebagian organ dalamnya sendiri. Makanya walaupun Seka berhasil memindahkan semua lukanya, namun Snaggle-nya masih aja dalam kondisi yang sangat sekarat. Karena memang dia sudah nggak punya sebagian organ dalam. Jadi mau disembuhkan ataupun dipindahkan semua lukanya pun tetap nggak ngaruh. Dan nggak akan lama lagi dia bakalan mati. Ya tentunya Snaggle melakukan itu supaya Seka nggak mendapatkan informasi apapun dari dirinya. Saat itu tak lama kemudian di saat Snaggle sudah mulai mencapai batasnya dan hanya tinggal menunggu kematiannya, King Athos pun mulai mendekatinya dengan ekspresi yang campur aduk. Dia sempat beberapa kali bertanya kenapa Snaggle melakukan hal seperti ini. Cuma Snaggle hanya menyampaikan beberapa pesan untuk King Athos dan juga Seka, dan juga sekalian mengungkapkan kebenaran yang sangat mengejutkan. Dia sempat mengakui kalau dirinya lah yang sudah membunuh raja suku Devil sebelumnya.
lalu menempatkan King Athos untuk menjadi raja yang bahkan saat itu dia masih belum tahu apapun dan masih sangat polos. Walaupun dari awal Senecal memang punya tujuan yang jahat dan sudah mengatur semuanya supaya Athos menjadi raja muda. Cuma entah kenapa di sini gue merasa kalau kedekatannya dengan King Athos itu bukan hanya acting ataupun pura-pura. Soalnya dia kelihatan sangat peduli pada King Athos dan bahkan gak mau melukainya sedikit pun. Jadi sebenarnya kenapa sebelumnya Senecal sengaja menusuk Seika di saat Seika sudah agak jauh dari King Athos? Soalnya saat Senecal memberikan tusukan itu, ujung tombaknya juga sempat memberikan ledakan supaya luka di tubuh Seika semakin parah. Nah makanya Senecal menunggu Seika agak menjauh dari King Athos supaya ledakan itu nggak sampai melukainya. Bahkan di sini sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Senecal sempat memohon pada Seika supaya segera menjauh dari wilayah itu dan juga sekalian bawa King Athos bersamanya. Soalnya ternyata sebelumnya Senecal dan mata-mata iblis yang lain sudah sempat menghancurkan semua sumur uap yang ada di wilayah gunung berapi itu. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari lagi gunung berapi itu akan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Ya walaupun mungkin efeknya nggak sampai menciptakan bencana bagi seluruh wilayah iblis. Cuma bagi Senecal dengan kejadian itu, maka bangsa iblis akan semakin kacau. Dan akan lebih baik jika King Athos meninggalkan suku Devil dan hidup di tempat lain yang lebih baik untuknya. Setelah memberikan semua pesan itu, dia pun akhirnya benar-benar mati. Ya, jadi ternyata bukan hanya Senecal aja yang selama ini menjadi mata-mata pihak kekaisaran. Melainkan masih ada beberapa iblis lainnya yang pastinya Seika sendiri belum tahu apapun mengenai mereka. Bahkan mengenai alasan kenapa Senecal lebih memihak manusia dan rela melakukan hal seperti itu juga belum ada yang tahu. Di sini Seika pun yang masih terbawa emosi sempat mengajukan beberapa pertanyaan pada King Athos dengan ekspresi yang kelihatan cukup menakutkan. Intinya Seika bertanya apakah King Athos ada hubungannya dengan semua itu dan apakah dia tahu mengenai motif Senecal selama ini. Ya tentunya King Athos yang ditanya seperti itu hanya bisa mengatakan tidak dan bahkan dia masih kelihatan sangat sedih. Cuma akhirnya di sini Seika bisa meredam emosinya dan segera mengambil tindakan untuk mengatasi semua masalah itu. Saat itu dia sempat terbang untuk memastikan apakah semua yang dikatakan Senecal memang benar. Dan ternyata keadaannya memang sudah sangat parah. Semua sumur uap yang tadinya digunakan untuk mengurangi potensi letusan gunung berapi itu sudah dihancurkan semuanya. Kemungkinan para mata-mata menggunakan sihir dengan skala besar untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Ya tentunya butuh waktu berhari-hari untuk bisa memperbaiki semua sumur uap itu seperti sebelumnya. Sedangkan menurut Rizolara kemungkinan gak sampai setengah bulan lagi bagi gunung berapi itu untuk mengeluarkan letusannya. Tapi kan semakin lama gempa yang bakal ditimbulkan juga bakal semakin parah. Dan itu sangat berbahaya untuk memperbaiki semua sumur uap itu. Jadi mereka gak punya pilihan lain selain mengurangi dampak letusannya nanti. Dan tentunya sekalian menyelamatkan para warga yang wilayahnya bakal terkena dampak letusan itu. Cuma kan untuk melakukan semua itu mereka juga butuh bantuan dari para iblis lainnya. Jadi ya saat itu mereka semua langsung menuju desa Nyerumu untuk membicarakannya lebih dulu dengan para perwakilan suku yang masih berkumpul di sana. Soalnya memang bantuan mereka cukup dibutuhkan untuk menyelamatkan wilayah mereka sendiri. Ya mungkin Seika sendiri kalau saat niat bisa aja menghentikan ledakan dahsyat itu dengan kemampuannya sendiri. Cuma kan yang bakal dirugikan dari dampak ledakan itu juga wilayah iblis sendiri. Jadi ya harusnya mereka juga ikutan bertindak dan ikut memikirkan solusinya. Namun kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Yo, ada Sabria dari Oda Nobuna. Bang request dong tolong bahas novel Oda Nobuna no Yabo. Kayaknya gue sempat nonton animenya, tapi sama sekali belum pernah baca novelnya. Itu pun udah lama banget cuy, dan kemungkinan udah banyak yang lupa dengan ceritanya. Jadi ya sorry mungkin gak bisa memenuhi requestnya. Thank you Oda. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nama sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.